Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, Irma coba pimpin doa belajar. Amin. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir, ketua kelas? Oh, hadir semua, bagus. Oke, adik-adik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya untuk kita semangat lagi, kan ini sudah siang. Pasti adik-adik itu sudah merasa capek, ngantuk. Jadi ada baiknya kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila agar kita semangat lagi dalam belajar, oke? Yuk pimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil memenuhi sentosa, pribadi bangsa satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, baik adik-adik. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajarkan kalian materi tentang tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Khususnya muatan materinya itu pada materi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, ada yang tahu bagian-bagian tumbuhan? Ada yang bisa menyebutkannya? Ya, betul. Ada lagi yang bisa menyebutkannya? Irma? Oke, betul sekali. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan kalian tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping ini. Nah, ini adalah contoh gambar tumbuhan. Oke, nah Ibu akan jelaskan. Nah, bentuk tumbuhan itu beraneka ragam. Nah, tetapi secara umum tumbuhan itu memiliki bagian-bagian tubuh yang sama, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kemudian Ibu akan jelaskan. Yang pertama itu akar. Nah, akar itu adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tersebut tumbuh. Nah, akar ini umumnya tumbuh ke bawah, ke bawah tanah searah dengan gaya gravitasi bumi. Nah, kemudian bagian-bagian akar itu terdiri atas akar utama, cabang akar, dan juga rambut akar. Nah, kemudian akar juga dibagi menjadi dua, yaitu akar serabut dan juga akar tunggang. Nah, kemudian fungsi akar. Nah, fungsi akar itu yang pertama menunjang berdirinya tumbuhan. Nah, akar dapat menunjang tumbuhan itu bisa berdiri dengan tegak. Kemudian menyerap air dan mineral-mineral dari dalam tanah. Kemudian yang ketiga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, kemudian yang kedua itu batang. Nah, di sini ada gambar batang kan? Nah, batang adalah bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Nah, arah pertumbuhan batang ini berlawanan dengan akar. Umumnya batang ini tumbuh mengikuti arah sinar matahari. Batang juga ini merupakan bagian tanaman tempat keluar dan menempelnya bagian daun,
bunga dan buah. Nah, kemudian bagian-bagian batang itu ada batang tanaman berkayu, yaitu memiliki bagian yang disebut pembuluh tapis yang bertugas mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke semua bagian tumbuhan. Nah, kemudian fungsi batang. Nah, fungsi batang yang pertama itu sebagai penyakang tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Kemudian yang ketiga, mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun. Kemudian yang keempat, menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan. Nah, yang kelima, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, selanjutnya itu daun. Nah, daun adalah bagian dari tumbuhan yang berfungsi memasak makanan dan pada umumnya memberikan warna hijau yang cukup dominan pada tumbuhan. Nah, daun ini tumbuh dan menempel pada bagian batang pohon. Nah, kemudian fungsi daun. Nah, fungsi utama daun itu pada tumbuhan adalah sebagai tempat membuat makanan atau tempat terjadinya proses fotosintesis. Nah, selain itu juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Kemudian bagian tumbuhan selanjutnya itu buah. Nah, buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Nah, buah ini terdiri dari kulit buah, biji buah, dan daging buah. Kemudian biji buah itu berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru. Kemudian sedangkan daging buah merupakan tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, buah ini berwarna mencolok, akan menarik hewan untuk memakannya sehingga membantu proses penyebaran biji. Itulah penjelasan dari bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Nah, apa adik-adik yang ingin ditanyakan? Oke, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagi kalian dalam bentuk beberapa kelompok. Nah, Ibu sudah menyediakan lembar kerja untuk kalian kerjakan nanti. Nah, contohnya ada gambar kan di samping ini. Nah, ini adalah gambar tumbuhan kan. Nah, langkah-langkahnya itu kalian amati gambar tersebut, lalu kalian buat tabel. Di kolom pertama tabel itu nomor, kemudian nama bagian tumbuhan apa, kemudian fungsinya apa. Nah, setelah itu kalian diskusikan hasilnya itu, kemudian kalian jelaskan ke teman-teman kalian. Nah, oke. Nah, kalian jelaskan dan kemudian kalian simpulkan. Kemudian kalian akan menjawab, ada beberapa pertanyaan di bawah itu, kalian jawab juga. Kemudian kalian kasih itu ke saya, nanti saya akan memeriksanya. Oke? Mungkin untuk selanjutnya itu, untuk tindak lanjutnya, Ibu menyuruh kalian untuk mengamati juga tumbuhan asli atau memang tumbuhan-tumbuhan yang memang benar-benar real, bukan cuma digambar. Nah, kalian amati tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, itu sebagai tambahan agar pengetahuan kalian itu bertambah mengenai materi bagian tumbuh-tumbuhan dan juga fungsinya ini. Nah, itulah pembelajaran kita pada siang hari ini. Tapi sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oh, baik, tentu sangat menyenangkan kan? Nah, kemudian apa saja yang kalian dapatkan dari materi pembelajaran kita hari ini? Nah, tentu saja pada hari ini kita dapat belajar tentang apa itu akar, apa itu batang, apa itu bunga, apa itu biji, apa itu buah, dan apa juga fungsinya masing-masing. Oke? Nah, oke, selanjutnya
sebelum kita pulang ke rumah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Irma, Ibu minta kamu lagi untuk memimpin doa ya. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum pulang, jangan tinggalkan sampah yang ada di sekeliling kalian ya. Tetap jaga kebersihan agar lingkungan kita ini tetap lestari dan juga nyaman untuk kita tinggali. Oke? Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena Ibu hanya manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya adik-adik.